Ada sebuah kisah di masa lalu ketika masih bersama sebagai sesama junior. Terkadang dalam pertemuan-pertemuan sering terjadi benturan yang cukup memacu adrenalin karena masing-masing ingin mempertahankan argumentasinya hingga memicu keributan. Yang menarik bahwa di tengah keributan kami yang hampir saja tak terkendalikan, tampillah salah satu teman suster yang dengan penuh ketenangan dan menunjukkan ekspresi prihatin melihat kami, lalu mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Tenang, tenang teman-teman, mohon jangan ribut. Mari kita selesaikan secara baik-baik, tetaplah tenang." Walau terkadang aksinya disambut gelak tawa teman-teman setelah beberapa hari mengenang keributan kami, namun saya menemukan sesuatu yang lain dalam diri teman suster ini. Mengapa ia selalu begitu tenang ketika kami sedang dalam keadaan emosi? Dan ia selalu lakukan hal ini berkali-kali. Secara diam-diam saya tertarik dengan sikapnya. Ada apa? Mengapa ia setenang itu? Sahabat Poref yang terkasih, pernahkah Anda merasa gemas dengan seseorang yang tenang-tenang saja menghadapi apapun? Entah persoalan ringan, bahkan persoalan berat sekalipun, ia merasa tenang-tenang saja. Selalu tersenyum dan menerima tantangan apa saja dan dari manapun. Jika pernah, cobalah pelajari pribadi seperti itu. Ada apa dalam dirinya sehingga ia merasa tenang-tenang saja menghadapi berbagai persoalan hidup, bahkan tantangan seberat apapun yang menindihnya. Hari ini dalam Injil, Yesus tenang-tenang saja dalam penyeberangan bersama para murid. Bahkan tertidur pulas dalam buritan ketika gelombang semakin menghempas perahu tumpangan mereka. Para murid yang melihatnya gemas dan mungkin saja marah. Bagaimana mungkin ia bisa tertidur pulas di tengah amukan taufan yang hampir saja membuat mereka binasa? Sejenak mari kita berimajinasi bagaimana cara para murid membangunkan Yesus saat itu. Apakah mereka dalam keadaan marah? Tentu saja. Kalimat yang diungkapkan para murid, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa," menggambarkan disposisi batin mereka saat itu bahwa mereka sedang menahan emosi, marah, juga memohon belas kasih Tuhan agar diselamatkan. Yesus yang mengetahui kegalauan hati mereka dengan tenang, bangun lalu menghardik angin itu dan menenangkan badai tersebut. "Diam, tenanglah." Seketika itu pun angin reda dan danau pun menjadi teduh. Setelah semua reda dan tenang, Yesus lalu mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sahabat Poref yang terkasih, apakah Anda dalam keadaan tidak baik-baik saja? Sedang dalam persoalan serius? Merasa bahwa gelombang masalah datang bertubi-tubi hingga merasa putus asa? Merasa bahwa badai persoalan yang sedang dihadapi cukup menghancurkanmu? Taufan hidup ini membuatmu binasa hingga tak sanggup menanggungnya lagi? Merasa bahwa Tuhan tidak peduli? Sahabat Poref yang terkasih, Yesus sendiri mengatakan, "Jangan takut, percayalah, karena Yesus sedang bersamamu dalam perahu persoalanmu. Ia sedang tidur di buritan perahu hidupmu. Ia tahu hatimu sedang kacau menghadapi berbagai badai persoalan hidup ini. Mungkin saja ia sedang mengujimu. Mungkin saja Yesus sedang menunggumu. Kapan Dia memanggil namaku? Tidakkah Dia tahu bahwa aku dapat menenangkannya?" Saudaraku, dalam doa-doamu teruslah memanggil namanya, karena Ia tidak akan mungkin membiarkanmu binasa. Percayalah,
Karena hanya orang yang berimanlah yang akan selalu merasa tenang-tenang saja dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Mungkin saja seperti teman suster saya dalam kisah di atas. Ia merasa tenang-tenang saja karena ia yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja jika diselesaikan tanpa emosi, tanpa melibatkan ego. Saudaraku, betapa indahnya memiliki hati seperti itu, bahwa semua akan baik-baik saja, semua akan menjadi tenang, karena ada Yesus yang selalu menolong.